Waalaikumsalam. Selamat pagi, Kak. Perkenalkan, saya Siti Fatimah Zahra dan teman saya Devita Sari Tanjung. Saya Rista Emma Deliva. Ya. Bapak boleh Ya. perkenalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siti Fatimah Zahra, Mbak Devita Sari Tanjung, Mbak Rista Emma Deliva. Nama saya Syarif Hidayatullah, AGMA. Saya salah satu staf pengajar pendidikan agama Islam di Universitas Gadjah Mada, khususnya di Fakultas Filsafat di MKWK Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Jadi tujuan kami ke sini untuk berdiskusi mengenai toleransi beragama ya Bapak ya. Jadi di Indonesia sendiri ini kan ada beragam agama. Jadi menurut Bapak apa sih yang dimaksud dengan toleransi? Sebenarnya kata toleransi yang saya pahami itu identik dengan istilah yang lain, itu kerukunan. Meskipun nanti ada sedikit perbedaan. Toleransi itu kalau kita lihat dari akar katanya secara bahasa itu bisa dilacak dari bahasa Latin tolerare, artinya bertahan atau memikul, sehingga dalam konteks ini toleransi itu saling memikul walaupun pekerjaan itu tidak disukai ataupun disukai, jadi ada rasa saling kita tanggung bersama. Nah, kemudian dalam bahasa Arab toleransi itu biasanya menggunakan atau dikenal dengan istilah tasamuh yang artinya membiarkan sesuatu untuk dapat saling menguntungkan atau saling memudahkan. Nah, ini dari sisi etimologis. Kalau kita lihat dari sisi istilah, banyak sumber yang bisa kita jadikan rujukan untuk memahami apa itu kata toleransi. Ya, kalau di Indonesia kan kita memiliki kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI. Ya. Di sana para ahli itu merumuskan kata toleransi berarti bersifat atau bersikap menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan kepercayaan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Nah, ini para ahli bahasa kita merumuskan dalam kamus kita. Secara global ada banyak kamus yang mencoba merumuskan juga, diantaranya Webster New American Dictionary yang merumuskan kata toleransi ini mengandung arti atau makna memberi kebebasan atau membiarkan pendapat orang lain dan berlaku sabar menghadapi orang lain. Sehingga di sini toleransi ditekankan merupakan sikap saling tenggang rasa, membiarkan, membolehkan baik berupa pendirian atau kepercayaan dan kelakuan yang dimiliki oleh seseorang atas yang lainnya, meskipun itu ekspresinya berbeda dengan kita sendiri. Tapi ini ada sikap saling memberikan rasa tenggang rasa dan sebagainya, tanpa kita harus merubah diri dengan pandangan kita itu harus sama dengan atau mencoba menjadi pandangan seperti yang ada dalam pandangan atau sikap mereka atau orang lain. Kira-kira itu esensi dari kata atau makna toleransi baik secara bahasa maupun secara agama. Nah, kemudian apa kaitannya dengan kata rukun tadi, kerukunan tadi? Nah, ini merupakan satu proses ya. Jadi melalui toleransi itulah nanti akan dihasilkan sebuah kerukunan. Kalau dalam konteks toleransi beragama berarti kerukunan dalam bentuk
ekspresi atau pengamalan keagamaan masing-masing dalam sebuah lingkungan. Nah ini kaitannya dengan kerukunan tadi. Toleransi di bidang politik, bidang sosial dan sebagainya, maka nanti hasilnya adalah diharapkan ada kerukunan secara sosial, secara politik, secara ekonomi dan seterusnya. Kira-kira begitu yang bisa saya jelaskan Mbak Devi dan Pak Kristi. Berarti toleransi beragama itu kerukunan umat antar agama seperti itu ya Pak? Ya, jadi karena tadi akar atau makna toleransi sudah kita dapatkan, lalu nisbatnya korelasinya kepada apa? Jadi kalau terkait dengan pertanyaan apa itu yang dimaksud toleransi beragama, berarti makna toleransi tadi dikontekskan di dalam bagaimana orang dalam menjalankan agama atau memeluk agama, dalam hal ini beragama. Jadi harus memang yang dimaksudkan bukan toleransi agama, tapi toleransi beragama. Kalau toleransi agama, saya kira itu tidak bisa kita peroleh karena setiap agama punya sistem keyakinan, sistem akidah atau teologi, sistem ritual atau ritus ibadah, dan sistem nilai-nilai tentang ukuran akhlak atau baik dan buruk yang khas, selain ada nilai yang universal. Jadi tentu yang ingin kita capai di sini bagaimana adalah toleransi beragama. Nah, apa yang dimaksudkan toleransi beragama? Yaitu sebuah pengakuan adanya keberagaman, keyakinan dan kepercayaan di masyarakat tanpa saling mencampuri urusan keimanan, kegiatan atau tata cara ritual peribadatan masing-masing. Ini yang dimaksudkan toleransi beragama. Jadi kita tidak perlu mencampuri urusan iman atau ritual peribadatan karena masing-masing punya keyakinan atau konsep yang berbeda-beda. Tetapi yang ditekankan di sini adalah pengakuan kita atau penghargaan kita kepada adanya pluralitas tadi atau keragaman dalam orang meyakini dan orang mempercayai dan orang menjalankan ekspresi keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Nah, ini yang dimaksudkan dengan toleransi beragama. Kira-kira begitu. Ya, kalau kita lihat sudut pandang Islam, karena Islam itu adalah seperti dalam esensi makna bahasanya sendiri adalah agama yang memberikan hidup tentang ajaran damai, hidup dan sebagainya. Maka sesungguhnya toleransi beragama dalam Islam itu menjadi bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Islam sangat menjunjung kita menjunjung tinggi ya bagaimana kita bertoleransi dalam beragama. Nah, itu konsep dalam Islam seperti itu. Nah, karena itu tentu harus bisa dipahami ya bahwa toleransi beragama dalam Islam ini bukan berarti lalu kita membenarkan dan bahwa mengakui semua agama dan keyakinan itu adalah sebagai benar untuk kita. Tidak. Kita tetap meyakini Islamlah yang benar, tetapi kita tidak menafikan bahwa di antara teman-teman kita yang berbeda agama, apakah dia seorang pemeluk Katolik, dia pemeluk Kristen Protestan, kemudian pemeluk Hindu, pemeluk Buddha, kalau dalam konteks di Indonesia kan pemeluk Konghucu dan sebagainya, mereka memiliki tentang sistem keyakinan dan ritual ibadah masing-masing. Nah, kita tetap harus menghargai, meskipun kita sendiri tetap harus meyakini bahwa
Islam sebagai agama yang kita miliki atau kita anut, kita ikuti adalah agama yang benar, agama yang menyelamatkan kehidupan kita dan sebagainya. Nah, kira-kira begitu, meyakini kebenaran agama kita tanpa harus selalu mengabaikan atau menghilangkan keyakinan orang lain tentang kebenaran agamanya dan kepercayaan masing-masing. Ini yang diharapkan atau yang dimaksudkan Islam dalam melihat tentang toleransi beragama. Begitu, Mbak. Ya, oke. Sebelum kita melihat bagaimana dalilnya ya, kita bisa melihat ini juga sesungguhnya dalam sejarah atau dalam konteks Islam itu kapan sih toleransi ini mulai dikembangkan atau diajarkan. Oke. Jadi kalau kita melihat dari bagaimana ajaran Rasulullah atau Rasulullah itu hidup dan kemudian dalam sejarah umat Islam, nah, sesungguhnya sejak awal Islam itu ada dan disebarkan di muka bumi ini, Rasulullah sudah memberikan kita tentang ajaran bagaimana kita bertoleransi. Juga Rasulullah juga mempraktekkan secara langsung bagaimana Rasulullah itu juga melakukan toleransi beragama. Misalnya dalam kita melihat bagaimana Rasulullah dulu di kota Madinah ya, lalu Rasulullah merumuskan dan menggagas, kemudian membangun kesepakatan apa yang disebut dengan Piagam Madinah. Itu mencoba memberikan ajaran kepada seluruh penduduk Madinah yang tidak hanya umat Islam, bukan hanya umat Islam yang berasal dari kota Mekah, dari disebut dengan muhajirin yang bersama-sama hijrah dengan Rasulullah, tapi juga dengan umat Muslim yang ada di kota Madinah yang memang menjadi penolong bagi kaum muhajirin yang kemudian disebut dengan kaum Ansorin ya. Nah, ini dipersatukan dengan Piagam Madinah. Lalu terbangun apa yang disebut dengan ukhuwah Islamnya ya, persaudaraan sesama Muslim. Dan dalam Piagam Madinah sendiri juga mempersatukan umat Islam tadi yang muhajir dan ansorin ini untuk melakukan toleransi beragama dengan umat Yahudi, umat Nasrani, umat Majusi, dan bahkan umat kaum musyrikin yang lain yang masih mengikuti agama-agama paganistik ya, yang sangat politeistik. Ini juga dipersatukan melalui Piagam Madinah untuk menerapkan bagaimana toleransi beragama. Nah, dalam Piagam Madinah misalnya di pasal 25 itu ada tentang jaminan kebebasan beragama. Kemudian pasal 20 juga bagaimana kemudian ditekankan di sini penyampaian dakwah kepada kaum musyrikin, namun tidak ada paksaan bagi mereka. Nah, ini satu bukti normatif sekaligus juga empirik bagaimana Islam itu sejak awal melalui Rasulullah itu mengajarkan tentang toleransi beragama. Maka di sini kemudian kita bisa melihat bagaimana dalam Islam, ajaran Islam itu kemudian selain bukti fakta historis tadi, lalu melihat secara normatif apa saja atau bagaimana sesungguhnya
Islam mengajarkan tentang toleransi ini melalui ajaran atau pandangan atau sumber-sumber normatif dalam Islam. Nah, seperti yang ditanyakan Mbak Tevi tadi ya tentang dalil ya. Tentu selain apa yang diajarkan oleh Rasulullah melalui Piagam Madinah ini sebagai bagian dari sirah nabawiyah, juga karena kita umat Islam harus melihat bagaimana kitab suci kita mengajarkan tentang toleransi beragama, karena Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang utama dan pertama, kemudian baru diperkuat, diperjelas, dipertegas dengan sumber hukum Islam yang kedua yang disebut dengan hadis Nabi atau sunnah Nabi, untuk melihat bagaimana Rasulullah mengajarkan secara tentang perintah untuk bertoleransi beragama, dan kemudian kita melihat juga dalam konteks ini ada sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi yang tadi pada saat di Madinah itu dengan piagam Madinahnya, dan nanti diteruskan oleh para sahabat pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Khalifah Utsman, dan kemudian sampai Khalifah Ali, itu melakukan bagaimana juga mengimplementasikan toleransi beragama di era pemerintahan masing-masing. Dan kemudian juga nanti kita bisa melihat juga para ulama untuk beristihad tentang bagaimana sih cara bertoleransi beragama, sejak ulama di masa lalu mungkin sampai ulama sekarang beristihad, seperti nanti mereka bagaimana berdiskusi berbeda pandangan atau menetapkan tentang cara kita berinteraksi dengan umat-umat non-muslim di sebuah wilayah kekuasaan Islam maupun di dalam lingkungan sosial kita, seperti memfatwakan bagaimana apakah hukumnya tentang mengucapkan selamat hari raya Natal, hari raya Galungan, Kuningan, dan sebagainya. Nah, ini bagian dari istihad. Nah, itu dalil untuk rujukan toleransi beragama dalam Islam. Nah, kita lihat bagaimana misalnya di dalam Al-Quran yang dimulai. Di dalam Al-Quran tentu banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan kita atau memberikan prinsip-prinsip dasar tentang kita melakukan atau menerapkan toleransi beragama. Di antaranya adalah surat Al-Hujurat ayat 13. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari baik itu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kalian berbagai bangsa, suku, supaya kalian saling ta'aruf, berkenalan atau saling mengenal. Dan sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam atau Maha mendalam pengetahuannya. Nah, ini salah satu contoh di mana Al-Quran sendiri, Allah mengajarkan di dalam Al-Quran bahwa keragaman itu adalah sebuah sunnatullah. Kita diciptakan berbeda kelamin, gendernya. Kita ciptakan ada banyak suku, bangsa, dan tentu juga dalam suku bangsa tadi ada keragaman orang menganut satu
agama atau kepercayaan yang mereka anut dan sebagainya. Ini tujuannya apa? Ta'aruf, untuk saling mengenal. Dengan saling ta'aruf maka saling menghargai, saling memberikan apresiasi dan sebagainya. Nah, ini satu contoh tentang bahwa pluralitas, meskipun kita tidak suka maupun kita suka tentang adanya teman kita yang berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda ekspresi keagamaan, baik itu mungkin antar agama, umat beragama, maupun di antara kita umat Islam itu sendiri yang memiliki ekspresi cara melakukan ekspresi keagamaan yang berbeda dan seterusnya, itu merupakan sebuah sunatullah. Nah, maka karena ini sunatullah, maka kita harus menerimanya, kita harus saling menghargai. Nah, itu satu contoh. Nah, kemudian tentu ada banyak ayat yang lain yang menegaskan tentang bagaimana kita melakukan atau menjalankan toleransi beragama. Sehingga misalnya dalam konteks yang lain ada ayat yang mengajarkan kita tidak bisa memaksakan satu agama atau sistem keyakinan yang kita tentu kita percaya dan kita imani sebagai yang paling benar, kemudian dipaksakan kepada orang lain. Nah, kalau kita melakukan pemaksaan itu berarti tentu saja kita tidak menjalankan perintah atau ajaran Islam yang lain. Misalnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang sesungguhnya kemudian kita dilarang untuk memaksa orang untuk masuk ke dalam agama Islam karena berdasarkan keyakinan kita bahwa Islam adalah agama yang benar. Tetapi Allah tentu memberikan seseorang konsekuensi dari apa yang diyakini dari agama dan kepercayaan masing-masing. Namun demikian kita meskipun meyakini Islam sebagai agama yang paling benar, kita tidak bisa melakukan pemaksaan pada orang untuk menolak agama Islam itu kepada mereka yang sudah beragama atau berkeyakinan. Nah, ini esensi ajaran Islam. Karena itu, lalu bagaimana di sisi yang lain Islam juga mengajarkan tentang berdakwah. Nah, ini satu ajaran Islam. Di sisi yang lain kita tidak boleh memaksa orang untuk menolak agama Islam. Di sisi yang lain kita lalu diperintahkan untuk berdakwah. Nah, lalu bagaimana? Maka disitulah peran pemerintah untuk membuat regulasi tentang bagaimana masing-masing agama mendakwahkan ajarannya kepada orang lain. Maka disitulah pentingnya pemerintah lalu menetapkan tentang aturan main, tentang bagaimana pendirian rumah ibadah, bagaimana cara orang menyiarkan agamanya dan sebagainya. Nah, ini untuk implementasi dalil yang ada di dalam Al-Quran kemudian diimplementasikan di negara atau kita masing-masing. Dalil yang lain misalnya juga surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 6 yang pada ayat yang ke-6 itu ditegaskan lakum dinukum waliyadin. Ya, ini maksudnya kalian itu lakum bagi kalian, dinukum agama kalian, waliya dan bagiku din adalah agamaku. Nah, di sini penegasan Allah juga mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk memeluk agama masing-masing. Yang ditekankan di sini adalah penghargaan atau apresiasi, penghormatan terhadap apa yang diyakini masing-masing tanpa kita
melakukan intervensi soal masalah keyakinan atau akidah dan soal ibadah. Di luar itu, maka kita diperbolehkan untuk melakukan bentuk-bentuk misalnya ekspresi dalam bekerja sama dan sebagainya, tanpa beradukan masalah urusan agama dan urusan akidah dan urusan ibadah. Kira-kira begitu beberapa dalil yang terkait dengan Al-Quran ya, yang terkait dengan masalah toleransi beragama. Kemudian dalam konteks hadis ya, selain tadi Rasulullah mencontohkan melalui sejarah Nabawi dengan piagam Madinah, Rasulullah juga sendiri secara langsung mengajarkan kepada kita dalam banyak tempat atau dalam banyak pernyataannya. Di antaranya adalah dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ahabuddini ilallahil hanafiyyatus samha." Di agama yang paling dicintai sisi Allah adalah agama yang berorientasi pada semangat mencari kebenaran secara toleran dan lapang. Nah, jadi itu esensi dari ajaran Nabi tentang Islam yang seharusnya ditampilkan itu seperti apa? Islam yang mampu dalam mengungkapkan, dalam menerapkan kebenaran itu secara toleran dan lapang, artinya bersifat humble. Ya, kita meyakini tentang kebenaran Islam, tetapi kita tidak boleh mendistorsi orang lain untuk menjalankan keyakinan tentang kebenarannya. Yang kita perlu lakukan adalah bagaimana kita menjalankan komitmen tentang kebenaran agama kita, dan kita lalu bersifat terbuka kepada mereka yang memiliki keyakinan yang berbeda, dan kita tampilkan dengan cara yang toleran dan lapang dada atau humble. Disinilah bentuk dakwah yang sesungguhnya, dakwah yang mau'idhati wa hasan, dakwah dengan mau'idhah, nasihat yang baik, dan hasanah dengan perilaku yang baik. Setidaknya misalnya orang lain yang berbeda agama atau yang belum beragama itu tidak lalu tertarik untuk memeluk seperti keyakinan kita, tapi minimalnya orang lain, orang yang berbeda agama dan keyakinan kita, memiliki pandangan yang positif tentang Islam yang sesungguhnya, yang harus dipraktekkan oleh umat Islam. Jadi tidak lalu tergiring pada opini misalnya ada Islamofobia, atau bahwa Islam itu identik dengan teroris, Islam itu identik dengan bentuk-bentuk vandalisme, kekerasan dan sebagainya. Nah, kira-kira itu beberapa dalil dari Al-Quran maupun Rasulullah sendiri mengajarkan kepada kita, maupun mencontohkan secara langsung, mempraktikkannya dalam kehidupan nyata melalui piagam Madinah. Kira-kira begitu. Di Indonesia itu tentu istilah toleransi atau praktek tentang kerukunan beragama memang sudah lahir atau dipraktekkan tidaknya bahkan sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dalam konteks konstitusi formal itu terbentuk. Jadi sebelum kita dalam era dinyatakan memproklamasikan diri sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, sesungguhnya praktek-praktek tentang toleransi ini sudah dilakukan ya, era pra Indonesia. Tentu di era masa
eh, kerajaan Islam atau kerajaan di Nusantara, kita banyak menemukan patok-patok. Nah, tapi kalau bicara dalam konteks tentu konstitusional, maka sejak awal kita menyatakan diri sebagai lalu bersepakat format negara merdeka itu apa, kemudian kita menyebutkan diri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian kita memilih satu format dasar negara itu, lalu kita bersepakat dasar negaranya adalah Pancasila, maka secara formil sejak saat itu ini adalah bentuk pernyataan secara resmi bahwa kita adalah sebagai orang yang beragama secara toleran atau muncul toleransi beragama. Nah, lalu baru diteruskan atau diberikan dengan beberapa bentuk perundang-undangan yang lainnya. Tapi dasarnya setelah kita menyatakan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian azasnya adalah azas Pancasila, karena Pancasila ini diserap dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal dari ajaran Islam itu sendiri. Tanpa kita harus menjadi negara Islam, maka secara otomatis kemudian Pancasila ini menjadi bagian dari bagaimana praktek toleransi beragama itu dimunculkan atau diterapkan di Indonesia. Karena salah satu sila dalam Pancasila, tentu sila yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, ini menjadi dasar utama untuk bagaimana agar toleransi beragama ini dilaksanakan di Indonesia. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih Bapak. Lalu tadi kan sempat dijelaskan juga mengenai beberapa pasal mengenai toleransi beragama dan juga ada surat-surat dalam Al-Quran mengenai toleransi beragama. Berdasarkan hal itu, apakah ada batas-batas tertentu terkait toleransi beragama dalam Islam? Gitu Bapak. Oke, ya. Sebenarnya dari saya menjawab pertanyaan sebelumnya secara implisit dan eksplisit sudah begitu jelas ya tentang batas-batas toleransi beragama itu dilakukan. Kalau menurut ajaran Islam seperti tadi ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang saya ungkapkan dan contoh Rasulullah pada dengan piagam Madinahnya, tentu kita ada wilayah-wilayah yang sifatnya privat atau domestik dari setiap agama. Nah, wilayah-wilayah yang sifatnya privat atau domestik dari setiap agama atau internal, dan itu memang harus diikuti oleh semua pemeluk agama. Nah, wilayah apa itu? Nah, tadi disebutkan kalau dalam perspektif Islam, lakum dinukum waliyadin. Nah, sesuatu yang terkait dengan persoalan agama dalam konteks ini adalah sesuatu yang terkait dengan akidah dan sesuatu yang terkait dengan ibadah. Maka ini semua harus bersepakat bahwa itu menjadi wilayah masing-masing yang orang meyakini tentang kebenaran dari sisi akidah maupun kebenaran cara ritual atau ibadah masing-masing, tanpa kita harus lalu melakukan intervensi atau mempersoalkan dan berpretensi untuk merubahnya sistem akidah maupun peribadatan orang lain. Dan itu merupakan ajaran Islam. Nah, di luar itu persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah muamalah. Muamalah itu apa? Hubungan secara sosial bermasyarakat
Itu ibadah tapi dalam bentuk sosial bermasyarakat. Nah, itu namanya muamalah atau bentuk aktivitas ekonomi atau aktivitas politik, aktivitas tentang lingkungan, aktivitas pendidikan dan sebagainya. Maka kita boleh melakukan kerjasama, boleh kita saling memperkaya metodenya, memperkaya keilmuannya, memperkaya penerapannya dan sebagainya. Nah, contohnya semua agama mengajarkan tentang kejujuran. Semua agama mengajarkan tentang bahwa korupsi itu perbuatan yang buruk. Semua agama mengajarkan bahwa merusak lingkungan itu sesuatu yang dilarang atau buruk. Nah, lalu kerjasama itu bisa dilakukan dalam rangka misalnya gerakan menolak korupsi. Ya, bagaimana pengalaman Islam, bagaimana sudut pandang umat Islam tentang menolak korupsi atau caranya seperti apa, itu bisa dikombin dengan bagaimana teman-teman kita yang berasal dari tradisi agama yang berbeda, yang memiliki spirit yang sama tentang bagaimana menolak korupsi dan sebagainya. Demikian pula misalnya dengan memelihara lingkungan, ya, isu tentang ekofeminisme, isu tentang global warming dan sebagainya, itu bisa dilakukan bersama dan kita saling bekerja sama, bahkan kemudian lalu mencari cara atau secara bersama untuk mensinergikan sudut pandang masing-masing. Nah, ini satu bentuk toleransi beragama tadi. Punya spirit yang sama, menolak korupsi, menolak kerusakan lingkungan dan sebagainya dengan sudut pandang keagamaan masing-masing dan lalu dilakukan secara bersama-sama. Maka ini hal yang diperbolehkan di dalam Islam, itu disebut dengan muamalah. Tapi bahwa tentang akidah, misalnya kita meyakini tentang konsep tauhid, ya, Allah itu Maha Esa, ya tidak bisa dipertukarkan karena alasan toleransi. Misalnya kita meminjam konsep dari agama yang lain, misalnya yang memiliki konsep yang berbeda tentang kemahasaan itu melalui konsep Trinitas, Trimurti, atau konsep yang politeistik dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang memang menjadi batas privat, itu tidak bisa dilakukan. Atau kita mengintervensi ibadah atau melakukan kombinasi sharing dalam cara beribadah, itu juga tidak bisa atau tidak boleh. Misalnya karena menghargai agama yang lain, kemudian kita merubah cara kita sholat atau jam waktu kita jam untuk waktu masuknya sholat atau tidak. Tentu bagi kita umat Islam maupun sebenarnya semua umat beragama yang ada di Indonesia, nah, ini juga berlaku. Bagi umat Islam ya tentu kita kembali kepada bagaimana sumber hukum Islam yang mengajarkan tentang prinsip-prinsip bertoleransi. Al-Quran sudah menyebutkan dalam banyak tempat ayat tentang bagaimana keharusan kita bertoleransi, kewajiban kita bertoleransi, dengan tentu tadi ada batasan maupun mana hal yang boleh kita dalam mengekspresikan toleransi kan sudah jelas. Kemudian hadis Nabi, sunnah Nabi, sirah nabawiyah menjelaskan tentang itu. Kemudian juga kalau kita belajar lebih banyak juga penjelasan ulama
tentu banyak mendorong tentang bagaimana kita mengembangkan hidup bertoleransi beragama untuk menciptakan kerukunan beragama, dan bahkan dalam konteks Indonesia menjaga kerukunan atau keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian dari sisi konstitusi, tentu kita sama-sama menjalankan konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan, maupun kita nanti juga bisa menghasilkan bentuk-bentuk perundang-undangan yang lain yang memperkuat, memperkokoh toleransi beragama, itu juga tetap terus dilakukan. Dan yang lebih penting lagi adalah komitmen bersama untuk menjalankan toleransi beragama untuk menciptakan kerukunan hidup beragama di Indonesia. Kira-kira begitu. Mungkin Bapak terakhir ini Pak, dari Bapak mungkin ada closing statement tentang toleransi beragama. Ya, oke. Tadi sudah dipahami bersama bahwa toleransi beragama itu sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa itu bagian dari pesan Islam untuk menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang luhur atau tinggi, dan nilai-nilainya sesungguhnya itu mengatasi semua agama-agama yang lain tentang peluhuran ajarannya. Dan kita sebagai punya umat Islam punya tanggung jawab membuktikan keluhuran ajaran Islam, khususnya dalam toleransi beragama melalui bidang atau wilayah atau kiprah kita masing-masing. Kita tidak, atau kita perlu hindari hal-hal yang menunjukkan sebaliknya, sesuatu yang kontradiktif terhadap keluhuran ajaran Islam itu sendiri, sehingga justru Islam itu nilai keluhurannya itu lalu berkurang atau bahkan hilang karena perilaku kita sendiri umat Islam yang gagal dalam menjalankan khususnya ajaran tentang toleransi beragama. Kira-kira begitu. Terima kasih Bapak. Apakah dari Bapak ada pesan-pesan untuk generasi muda seperti kita terkait toleransi beragama? Ya, tentu saja pesan ini pesan lintas generasi ya. Tidak hanya untuk generasi muda saja, tapi memang setiap generasi punya tantangan. Nah, tentu saya punya keyakinan generasi muda ini akan punya ide atau kreativitas yang bisa dimunculkan atau dikontribusikan untuk baik itu agama kita, baik itu untuk negara kita, maupun untuk kehidupan umat manusia secara global. Bagaimana agar toleransi beragama untuk menciptakan kerukunan umat beragama dan juga kerukunan harmoni sosial umat manusia ini bisa dicapai atau diwujudkan, dilestarikan oleh kita. Di antara kita meskipun menghadapi tantangan global yang luar biasa saat ini, bagaimana yang terjadi antara perang Rusia dengan Ukraina, yang terjadi di jalur Gaza antara Israel dan Hamas, dan krisis-krisis kemanusiaan yang lain ini menjadi tanggung jawab kita semua, dan khususnya saya mewakili generasi saya ingin menitipkan kepada kalian yang mewakili generasi muda untuk estafet berikutnya. Kira-kira begitu yang bisa saya berikan atau sampaikan. Saya akhiri atau saya punya kesadaran bahwa apa yang saya sampaikan ini tentu bukan sesuatu yang 100% benar, karena manusia hanya
bersifat kebenarannya relatif, kebenaran mutlak itu milik Allah, kita mengupayakan saja. Karena itu wallahu a'lamu bishawab, Allah lah yang adalah zat yang maha mengetahui tentang biswab, kebenaran yang hakiki. Dan itu kayak saya tutup dengan wal afu minkum. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas penjelasan yang sangat insightful ini. Terima kasih juga untuk waktunya yang Bapak meluangkan waktu untuk kami berdiskusi mengenai toleransi beragama.